Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imad Rohimat, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas Bahasa Indonesia dengan judul Peranan Bahasa Indonesia dalam Pencatatan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis, termasuk dalam pencatatan keuangan UMKM. Dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, pelaku UMKM membutuhkan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan ambiguitas agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, banyak istilah akuntansi yang masih menggunakan bahasa asing sehingga menimbulkan kesulitan bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Kondisi ini menyebabkan banyak laporan keuangan yang tidak sistematik, kurang rapi, dan sulit dianalisis. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan kebahasaan dan meningkatkan efektivitas pencatatan keuangan UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% penyerapan tenaga kerja dan lebih dari 99% jumlah unit usaha nasional. Namun, sebagian besar pelaku UMKM menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan karena rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman terhadap istilah akuntansi berbahasa asing. Banyak pelaku usaha yang mencatat transaksi secara sederhana dan menggunakan bahasa campuran antara bahasa sehari-hari dan istilah asing yang tidak dipahami sepenuhnya. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Metode penelitian artikel ilmiah peranan bahasa Indonesia dalam pencatatan keuangan UMKM ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka yang diambil dari beberapa buku akuntansi, jurnal-jurnal penelitian, serta pedoman kebahasaan, laporan pemerintah, dan berbagai dokumen terkait literasi keuangan UMKM. Analisisnya melalui proses reduksi, interpretasi makna, dan penyusunan naratif untuk menggambarkan hubungan antara penggunaan bahasa Indonesia dan efektivitas pencatatan keuangan di kalangan UMKM. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi utama dalam penyusunan laporan keuangan. Melalui penggunaan bahasa yang baku dan konsisten, penyampaian informasi keuangan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, mitra bisnis, lembaga keuangan, hingga pemerintah. Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam menyederhanakan dan mengadaptasi istilah akuntansi asing. Misalnya, istilah cash flow dapat menjadi arus kas, liabilities menjadi kewajiban, atau equity menjadi ekuitas. Adaptasi ini tidak hanya mempermudah pemahaman pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat konsistensi dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga memiliki peran dalam memperkuat literasi keuangan. Penggunaan bahasa yang sederhana dalam modul pelatihan, aplikasi pencatatan keuangan, maupun buku pedoman membantu pelaku UMKM memahami prinsip dasar akuntansi dengan lebih cepat. Pelatihan yang disampaikan menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari terbukti lebih efektif dibandingkan pelatihan yang menggunakan istilah asing yang kompleks. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pelaku UMKM dapat menyusun laporan keuangan sederhana secara mandiri, sehingga meningkatkan akurasi data dan transparansi usaha mereka. Walaupun memiliki banyak keunggulan, penggunaan bahasa Indonesia dalam akuntansi masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya standarisasi istilah teknik akuntansi yang disepakati secara nasional. Banyak istilah seperti depreciation atau amortization yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berpotensi kehilangan makna teknisnya. Kendala lainnya adalah kebiasaan para pelaku UMKM yang jarang menggunakan bahasa baku dalam pencatatan. Banyak laporan yang dibuat dengan bahasa informal, tidak konsisten, bahkan kadang hanya berupa catatan sederhana tanpa format yang jelas.
Selain itu, kurangnya sosialisasi menggunakan bahasa Indonesia dalam pelatihan akuntansi juga menjadi penghambat. Banyak pelatihan masih mengadopsi istilah bahasa asing tanpa memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahasa Indonesia, diperlukan penyusunan modul akuntansi sederhana yang menggunakan bahasa sehari-hari namun tepat secara konsep. Modul seperti ini akan membantu para pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan istilah teknis. Selain itu, lembaga bahasa dan asosiasi akuntan perlu bekerja sama untuk menyusun standar padanan istilah akuntansi secara resmi, sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman. Pemerintah juga dan lembaga pendidikan perlu mengadakan pelatihan komunikasi keuangan yang menekankan penggunaan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UMKM. Penggunaan bahasa yang tepat membantu para pelaku usaha memahami konsep akuntansi, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas usaha. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya standarisasi istilah dan minimnya pelatihan, optimalisasi penggunaan bahasa Indonesia dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan para pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangannya secara mandiri. Dengan demikian, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas pengelolaan UMKM di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.